Bagaimana cara membuat situs judi online? Mari kita bahas. Baru-baru ini, saya kembali mendengar kabar duka mengenai seseorang yang mengakhiri hidupnya akibat judi online. Fenomena ini seringkali mengikuti pola yang sama. Bermula dari kekalahan, timbul keinginan untuk mengembalikan kerugian, hingga akhirnya dana pribadi habis. Situasi ini kemudian mendorong individu untuk mengambil pinjaman online. Ketika terjadi gagal bayar, tekanan dari penagih utang semakin memperburuk keadaan, menyebabkan tekanan mental, hingga berdampak negatif pada pekerjaan, keluarga, dan berakhir tragis. Saya akan membongkar cara kerja judi online sampai tools apa saja yang dipakai untuk membuat website judi online. Mari kita bahas. Konten ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mendalam mengenai cara kerja judi online, mulai dari teknologi yang digunakan hingga strategi psikologis yang diterapkan untuk menjerat para pemainnya. Situs judi online tidak dibangun secara sederhana. Di baliknya, terdapat infrastruktur teknologi yang kompleks dan setara dengan perusahaan rintisan berskala besar. Tujuannya bukan untuk menciptakan permainan yang adil, melainkan untuk membangun sebuah mesin bisnis yang efisien. Dibangun menggunakan kerangka kerja modern seperti React atau Vue, JavaScript, untuk menciptakan pengalaman pengguna yang mulus, interaktif, dan responsif. Desain visual yang menarik dan animasi yang dinamis dirancang untuk membuat pemain merasa nyaman dan percaya bahwa mereka berada di platform yang profesional. Menggunakan bahasa pemrograman yang andal seperti Java, Go, Python, Node.js, atau PHP. Sebagai pusat kendali sistem, back-end bertugas mengelola akun pengguna, saldo, riwayat transaksi, bonus, serta logika permainan. Sistem ini dirancang untuk memiliki skalabilitas tinggi dan mampu menangani ribuan transaksi per detik secara simultan. Inti dari setiap permainan digital adalah Random Number Generator, RNG, sebuah algoritma yang dirancang untuk menghasilkan angka secara acak. Namun pada situs ilegal, algoritma RNG ini dapat dimanipulasi. Pihak pengembang dapat mengatur win rate, persentase kemenangan, pada level tertentu. Sebagai contoh, jika win rate diatur sebesar 5%, maka sistem akan secara otomatis memastikan bahwa dari total taruhan yang masuk, hanya 5% yang akan didistribusikan kembali sebagai kemenangan kepada pemain. Efek nyaris menang juga merupakan hasil dari program yang disengaja untuk memotivasi pemain agar terus mencoba. Data sensitif seperti informasi pemain, riwayat permainan dan transaksi disimpan dalam sistem manajemen basis data seperti PostgreSQL atau MySQL. Untuk mempercepat waktu akses digunakan teknologi caching seperti Redis. Kecepatan akses data ini memastikan setiap perubahan saldo, baik karena kemenangan maupun kekalahan, tercermin secara instan. Tujuannya adalah untuk menjaga momentum permainan dan mengurangi jeda yang dapat memberikan pemain waktu untuk berpikir secara rasional. Seluruh aktivitas pemain dipantau dan dianalisis. Waktu bermain, jenis permainan yang disukai, frekuensi deposit, dan pola kekalahan. Data ini digunakan untuk menyusun profil psikologis setiap pemain. Berdasarkan profil tersebut, sistem dapat secara otomatis mengirimkan penawaran bonus atau promosi yang dipersonalisasi, terutama ketika seorang pemain terdeteksi sudah lama tidak aktif atau baru saja mengalami kekalahan besar. 1. Akuisisi pengguna. Pemain baru dijangkau melalui iklan agresif, penawaran bonus yang tidak realistis, dan promosi melalui publik figur di media sosial. Tujuannya adalah menarik sebanyak mungkin orang untuk melakukan deposit pertama. 2. Pendaftaran dan deposit. Proses registrasi dibuat sangat mudah, seringkali hanya memerlukan informasi minimal. Hambatan untuk masuk diminimalkan untuk memperluas jangkauan pengguna. 3. Retensi pemain. Bonus seperti bonus deposit 200% seringkali disertai dengan syarat turnover yang sangat tinggi. Turnover adalah total nilai taruhan yang harus dicapai pemain sebelum bonus dapat ditarik. Pada praktiknya, syarat ini dirancang agar hampir mustahil untuk dipenuhi, sehingga dana pemain akan habis sebelum target tercapai. 4. Monetisasi.
Keuntungan utama bandar berasal dari house edge, yaitu keunggulan matematis yang melekat pada setiap permainan. Meskipun pemain bisa menang dalam jangka pendek, secara statistik dan probabilitas, bandar akan selalu unggul dalam jangka panjang. Near miss effect menampilkan hasil yang hampir menang untuk memicu respons emosional dan mendorong pemain untuk terus mencoba. Losses disguised as wins. Ketika jumlah kemenangan lebih kecil dari jumlah taruhan, sistem tetap menampilkan animasi dan suara layaknya sebuah kemenangan besar. Hal ini bertujuan untuk mengaburkan persepsi pemain mengenai kerugian yang sebenarnya terjadi. Sunk cost fallacy mendorong pemain untuk terus bermain dengan pemikiran bahwa dana yang telah hilang harus ditebus kembali. Ketika sumber daya finansial pribadi telah habis, banyak pemain yang beralih ke pinjaman online sebagai solusi. Kombinasi antara tekanan utang dari judi dan bunga tinggi dari pinjaman online menciptakan sebuah spiral yang sangat berbahaya, yang dapat berujung pada tekanan mental, depresi, hingga konsekuensi fatal lainnya. Judi online bukanlah bentuk hiburan, melainkan sebuah industri yang dirancang secara sistematis dengan teknologi canggih dan manipulasi psikologis untuk memastikan keuntungan berada di pihak penyelenggara. Kemenangan yang dirasakan pemain bersifat sementara karena sistem telah dirancang untuk menarik kembali dana tersebut dalam jangka panjang. Memahami cara kerja ini adalah langkah fundamental bagi masyarakat untuk menyadari bahwa judi online bukanlah sebuah peluang, melainkan sebuah perangkap yang merusak. Satu-satunya cara untuk menang adalah dengan tidak pernah berpartisipasi sama sekali.